Walaupun sudah sangat lelah, Yudi memaksakan diri untuk kembali berlari. Yudi berlari sambil berteriak memanggil Komer. Sosok itu masih terus mengikuti Yudi, dan sosok itu seolah-olah mempermainkan Yudi. Sampai akhirnya, Yudi melihat ada cahaya lampu di depannya. Lalu, Yudi, hah? Komer, gila lu, kenapa lu ninggalin gua? Setelah mereka berdua bertemu, di sana Komer menceritakan kalau selama dia berjalan, Yudi itu selalu berada di belakangnya. Tapi pas Komer menoleh ke belakang, ketika dia sampai di lembah Ngerijan, Yudi yang ada di belakang Komer itu tiba-tiba lenyap. Gak usah ngarang deh, Mer. Sejak ketemu sosok itu, lu lari ninggalin gua. Enggak, Yud. Enggak. Lu itu tadi di belakang gua berani sumpah. Ah, udahlah. Emang kayaknya kita tuh lagi dikerjain sampai penduduk sini. Mer, sosok itu masih di belakang gua nggak? Nggak ada, Yud. Syukurlah. Soalnya dari tadi dia ngikutin gua, Mer. Karena saat itu sudah menjelang malam, mereka berdua pun memutuskan untuk mendirikan tenda di lembah Ngerijan. Karena kelelahan, malam itu mereka berdua langsung tidur. Sekitar pukul 11 malam, Yudi terbangun karena kebelet pengen buang air kecil. Awalnya Yudi ingin membangunkan Komer untuk menemaninya. Tapi dibangunkan berapa kali pun, Komer tidak mau bangun. Dia tidurnya pulas banget. Yudi pun memutuskan untuk keluar tenda sendiri. Saat dia keluar, ternyata sudah ada 2 tenda yang berdiri, tidak jauh dari tenda mereka. Lalu Yudi buang air kecil tidak jauh dari tendanya. Di saat Yudi mau kembali, dia mau masuk ke dalam tenda. Yudi, ada lagi suara yang memanggil namanya. Please, tolong jangan gua. Apaan sih lu? Ini gua. Ketika dilihat ternyata itu Komer. Sontak, Yudi pun kaget. Ya, karena sebelumnya Yudi melihat kalau Komer itu ada di dalam tenda. Yudi pun memastikan kalau yang ada di hadapannya itu benar-benar Komer. Terus yang ada di tenda siapa? Yudi pun melihat ke dalam tenda, dan ternyata Komer masih ada di dalam tenda. Lalu Yudi kembali menoleh ke arah Komer yang ada di luar. Dan astagfirullahaladzim. Yudi pun langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha membangunkan Komer. Lu kenapa sih, Yud? Berisik banget. Itu, Mer, di luar ada sosok pendaki muka rata. Lu gak usah nakutin gua. Gua gak takut. Gua gak bohong, Mer. Kalau lu gak percaya, lu lihat aja sendiri. Gak banget. Ya udah deh, mendingan lu tidur aja. Gua ngantuk nih. Mereka berdua berusaha untuk memejamkan mata. Tapi itu sangat terasa sulit. Karena mereka berdua itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari luar tenda. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun akhirnya bisa tertidur. Langit sudah mulai terang. Yudi terbangun. Dan, si Komer kemana? Saat itu, Komer sudah tidak ada di dalam tenda. Yudi keluar tenda. Dan ternyata Komer sudah berada di luar. Dia sedang ngobrol bersama pendaki lain. Udah bangun, Yud. Sini, ngopi dulu, Yud. Udah deh, kejadian semalam. Gak usah dipikirin. Akhirnya, Yudi pun bergabung dengan Komer dan beberapa pendaki yang ada di lembah Ngerijan. Dan saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 siang. Ternyata, pendaki yang sedang ngobrol bersama Komer itu adalah pendaki yang sebelumnya turun lagi. Ya, sebenarnya semalam mereka itu camp di lembah Cemoro. Hanya saja, menurut pengakuan mereka, kalau semalam mereka itu diganggu oleh sosok perempuan muka rata. Jadinya mereka memutuskan untuk pindah tempat camping. Tapi ternyata sama saja. Ketika pendaki itu berada di lembah Ngerijan, mereka tetap diganggu. Tapi seenggaknya, kalau di lembah Ngerijan, itu ada tenda Yudi dan Komer. Yang sebenarnya, mereka berdua juga diganggu.
Sekitar pukul 11, Yudi, Komer, dan keempat pendaki itu melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 11 lebih 40 menit. Hanya istirahat sejenak di sana. Rencana Yudi dan Komer, mereka itu akan menginap 1 malam lagi di pos 3. Perjalanan mereka dari pos 2 menuju pos 3 ini terbilang sangat santai. Dan sekitar pukul setengah 3, mereka semua baru sampai di pos 3. Ternyata di pos 3 itu cukup banyak pendaki. Tapi sebagian besar, mereka itu pendaki yang akan turun hari itu. Setelah mendirikan tenda dan makan, Yudi dan Komer ini memutuskan untuk naik ke puncak. Padahal saat itu sudah sore, mungkin sekitar pukul setengah 4 lah. Singkat cerita, pukul 5 mereka berdua sampai di puncak Genteng Songo. Sebenarnya cuaca saat itu cukup bagus, hanya saja anginnya bertiup sangat kencang. Sekitar 20 menit Yudi dan Komer berada di puncak. Setelah itu mereka memutuskan untuk turun kembali. Nah, ketika perjalanan turun, mereka baru sadar kalau mereka itu tidak membawa headlamp atau senter. Jadi, hanya flash handphone yang mereka andalkan sebagai alat penerangan. Sesampainya di puncak Suwanting, angin bertiup sangat kencang. Mer, badai Mer. Iya Yud, gimana nih? Mereka berdua cukup kesulitan untuk berjalan, karena di sana kondisinya padang rumput, jadi angin pun menghantam tubuh Yudi dan Komer secara langsung. Tidak ada pohon sama sekali yang bisa mereka gunakan sebagai tahanan. Alhasil, mereka berdua pun harus tengkurap di atas tanah. Sementara saat itu, waktu sudah sore. Mungkin udah hampir setengah 7 malam. Sesekali mereka bangun dan berjalan sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya sampai di Sabana 2. Di Sabana 2 mereka kembali terdiam karena terjebak badai. Sebenarnya bisa saja mereka memaksa untuk terus berjalan. Tapi itu terlalu beresiko dan membahayakan nyawa mereka. Yang bisa mereka lakukan saat itu hanyalah berlindung di sebuah pohon yang tidak terlalu besar. Lalu, Yudi, Yudi. Terdengar kembali suara yang memanggil Yudi. Mer, lu dengar gak? Dengar apaan? Yudi kembali meyakinkan Komer kalau tadi itu ada suara yang memanggil-manggil namanya. Tapi Komer bilang,